Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita awali pekan ini dengan penuh rasa syukur dan semangat. Hari ini adalah Senin 4 Maret 2024. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 24 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing tempat kota itu terletak untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kalau dulu ada pepatah yang mengatakan cinta ditolak, dukun bertindak, atau dukun beranak. Sekarang cinta ditolak, remove kontak. Kontaknya langsung di remove sama anak zaman sekarang. Instagramnya diblok, Facebooknya diblok, WhatsAppnya juga diblokir. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dulu ketika masih SMP, saya jatuh cinta sama kakak kelas saya. Dia adalah primadona di sekolah, dan ini anaknya pinter sekali. Saya dulu waktu SMP, nggak kalah juga. Saya juga ranking 1, tetapi dari belakang. Jatuh cinta sama kakak kelas yang ranking 1-nya sungguhan. Ketika saya mengungkapkan perasaan kepadanya dan mengatakan, "Mau nggak kamu menjadi masa depan buat saya?" Asik. Lalu dia mengatakan kepada saya begini, "Masa depan apa? Lu oon gitu mau kasih gua masa depan?" katanya. Sakit banget ketika ditolak. Namun penolakan itu nggak membuat saya akhirnya patah arang dan patah semangat, gagal move on. Tidak. Justru semakin saya ditolak, semakin saya menunjukkan aku bisa seperti yang kau pengen, yang kau kehendaki. Maka saya habis itu belajar dengan rajin dan sungguh berprestasi di sekolah, hingga akhirnya pujaan hati ini mau menerima saya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan kita mendengar Yesus yang ditolak. Ia mengatakan tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya. Bahkan Nabi Elisa juga Nabi Elia diutus bukan kepada orang-orang Israel, tetapi untuk menyembuhkan janda di Sidon dan Naaman. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mengapa nabi tidak dihargai di tempat asalnya sendiri? Karena orang-orang
Asal mereka merasa sudah kenal dengan pribadi tersebut. Yesus pun ditolak karena mereka merasa, aku kenal mamanya itu Maria, papanya itu Yusuf si tukang kayu. Aku kenal kehidupan keluarganya. Kok anak ini bicara yang tinggi-tinggi? Sorry, aku tahu kamu dulu mainnya di mana. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dasar penolakan dari orang-orang banyak ini adalah karena mereka merasa sok kenal dengan Yesus. Ketika kita merasa diri sok kenal, hanya sekedar kenal saja dengan Yesus, memungkinkan kita untuk menutup hati kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini dalam firman Tuhan, walaupun Yesus ditolak oleh orang banyak, namun ia tetap mewartakan kebaikan. Ia tidak pernah berhenti untuk melakukan yang baik dimanapun. Ajakan untuk kita semua, meski dalam hidup ini kita mengalami penolakan, jangan pernah goyah untuk berhenti berbuat baik. Tetaplah berbuat baik seperti Yesus. Walaupun ditolak, ia tidak pernah berhenti untuk melakukan kebaikan dimanapun. Semoga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi agen-agen kebaikan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.